Ar-Rahman Ar-Rahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di pasar pagi. Selamat datang kembali di kelas sosiologi bersama saya Ustadzah Pratiwi. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kehidupan sosial sebagai objek kajian sosiologi, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang gejala sosial. Nah, perlu kalian tahu bahwa gejala sosial ini merupakan materi terakhir di bab 1. Jadi, setelah kita belajar tentang gejala sosial, kita akan melaksanakan UH kedua. So, siapkan seluruh catatan dan lengkapi dulu mana catatan yang belum lengkap. Oke? Tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke materi gejala sosial. Lapangan pekerjaan ya. Ini tadi di bawah. Kalau umpamanya dana kucuran datang sini, kan nggak nyangkut. Kan? Iya Pak. Di video ini kita akan belajar tentang gejala sosial. Nah, dalam subbab ini Ustadzah akan membantu kalian untuk mengerti tentang yang pertama, pengertian gejala sosial. Kemudian, faktor penyebab terjadinya gejala sosial di masyarakat. Setelah kita tahu bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya gejala sosial, kita akan belajar tentang karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial dibagi menjadi 8 macam. Nah, nanti kita akan kupas satu-satu dari setiap karakteristiknya. Materi-materi ini ada yang sebagian sudah dijelaskan di buku paket kalian, juga ada sebagian yang sengaja sudah tambah untuk memperluas wawasan kita tentang sosiologi. Oke, tanpa lama-lama kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian gejala sosial. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Selain mempelajari tentang kehidupan masyarakat, sosiologi juga membahas tentang gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya Ustadzah, apa sih itu gejala sosial? Nah, kalian sering dengar kan, atau mungkin kalian sering menjumpai istilah gejala sosial dari soal-soal uraian atau soal-soal multiple choice yang sudah Ustadzah kasih ke kalian. Nah, tapi untuk belajar gejala sosial secara detail, kita akan dihadapkan kembali dengan bab khusus tentang gejala sosial di semester depan. Jadi hari ini Ustadzah akan jelaskan secara umum saja. Gejala sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia dan dari manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Gejala sosial merupakan fakta nyata adanya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sederhananya, dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai dan norma yang terjadi pada masyarakat.
banyak ilmuwan sosiologi yang menjelaskan bahwa gejala sosial yang sering terjadi terus-menerus akan menyebabkan atau menimbulkan masalah sosial. Nah, maka dari itu, banyak sumber yang mengatakan bahwa gejala sosial merupakan tanda-tanda munculnya masalah sosial. Gimana? Masih bingung? Coba disimak lagi penjelasan Ustadzah ya. Contohnya, kalian tahu banjir yang terjadi di kota Jakarta yang sudah menjadi langganan masalah sosial di kota Jakarta? Ya, banjir merupakan suatu masalah sosial yang terjadi di bulan-bulan tertentu di Jakarta. Nah, banjir tersebut merupakan masalah sosial. Nah, kemudian gejalanya apa Ustadzah? Gejalanya adalah, salah satu gejalanya yaitu masyarakat sering membuang sampah di sungai atau sering membuat limbah rumah tangga di sungai sehingga menyumbat lancarnya arus sungai. Nah, dari situ bisa menimbulkan banjir di kota Jakarta. Gimana? Sudah puas dengan contohnya? Ustadzah kasih satu contoh lagi. Satu lagi masalah sosial yang terjadi pada masyarakat yang sampai sekarang masih belum juga diminimalisir di berbagai daerah, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial. Nah, kemudian gejalanya apa Ustadzah? Gejalanya bisa kebodohan dari individunya, kemudian sifat malas, kemudian banyaknya masyarakat yang masih belum bisa menerima perubahan sosial. Nah, itu adalah gejala sosial yang menyebabkan masalah sosial, yaitu kemiskinan. Perlu kalian tahu bahwa gejala sosial ini terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya di aspek politik, di aspek ekonomi, di aspek agama, budaya, dan lain-lain. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya, Ustadzah kasih contoh di aspek ekonomi. Nah, dari gejala sosial di aspek ekonomi akan menjadi penentu suatu kebijakan politik. Itu adalah salah satu contoh dari keterkaitan dari aspek satu ke aspek yang lain. Masih bingung? Oke, sabar dulu. Kita lanjutkan dulu pembelajaran kita tentang masih dalam pengertian gejala sosial. Jadi Ustadzah mau menguatkan kalian dulu tentang apa sih itu gejala sosial, bagaimana sih contohnya, baru Ustadzah kasih materi tentang faktor dan lain-lain. Memahami gejala sosial sangat penting untuk mencegah munculnya permasalahan sosial, karena gejala sosial yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan masalah sosial. Gejala sosial terjadi dimanapun. Di situ ada masyarakat, pasti ada gejala sosial, baik di kota, di desa, pada masyarakat multikultural, pada masyarakat yang masih homogen atau masyarakat heterogen, pasti ada gejala sosial. Memang banyak sekali perbedaan gejala sosial yang terjadi di kota dan di desa. Kok bisa berbeda Ustadzah? Kan sama-sama masyarakat. Nah, perbedaan tersebut bisa dilihat dari homogenitas dan heterogenitas masyarakat di perkotaan yang lebih kompleks daripada masyarakat desa. Juga diferensiasi atau perbedaan masyarakat dan stratifikasi atau pelapisan masyarakat yang juga lebih sederhana daripada masyarakat kota. Yang perlu kalian tahu bahwa gejala sosial ini sangat berbeda dengan gejala alam. Ayo, kalian ada yang tahu apa itu gejala alam? Gejala alam merupakan peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan disebabkan oleh tindakan dari manusia. Contohnya kayak gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh gejala alam. Kemudian pasti kalian kan banyak berpikir, Ustadzah, memang gejala sosial ini harus ya bersifat negatif? Ya, ada yang tahu jawabannya? Ya, banyak sekali gejala sosial yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena gejala sosial yang terjadi secara terus-menerus akan bisa mengakibatkan masalah sosial. Contohnya apa? Ustadzah kasih contoh yang lagi happening kalangan masyarakat kita zaman now ini. Yang pertama adalah penyebaran hoax. Kalian tahu apa itu berita hoax? Ya, kalian para pengguna sosial media pasti tahu apa itu berita hoax. Berita hoax ini di zaman kita sekarang ini, penyebaran hoax semakin merajalela.
Karena penyebaran berita-berita hoax ini dapat memecahkan persatuan masyarakat. Masyarakat bisa mengalami disintegrasi dari penyebaran hoax. Karena apa? Karena zaman sekarang tidak ada masyarakat yang tidak bergantung kepada media sosial. Sehingga berita hoax tadi bisa semakin membuat masyarakat terpecah belah. Jadi Ustazah, masalahnya di mana? Nah, masalahnya adalah disintegrasi masyarakat akibat dari penyebaran berita hoax. Nah, gejala sosialnya adalah penyebaran berita hoax. Mudah kan? Oke. Gimana? Ada masih bingung? Ustazah kasih lagi satu contoh yang bisa memahamkan kalian dari gejala sosial. Kalian anak-anak IIS, anak-anak solehah, tidak kalian yang tidak memiliki Instagram atau media sosial lainnya? Ada? Pasti sudah percaya kalian adalah masyarakat milenial, kalian adalah anak-anak remaja, ada beberapa dari kalian ada yang bergantung dengan media sosial. Kalian tahu sifat konsumerisme? Tahu? Ya. Konsumerisme adalah sifat boros. Kemudian kalian tahu hedonisme? Oke. Hedonis adalah suka pamer. Sesuai dengan keadaan masyarakat kita zaman sekarang, masyarakat suka selfie, kemudian suka mengupload suatu makanan atau suatu peristiwa, kemudian diunggahnya dalam story atau diunggahnya dalam postingan Instagram menggunakan caption yang lucu-lucu atau memotivasi atau yang lainnya. Nah, itu adalah ciri-ciri masyarakat zaman sekarang. Misalnya ada salah satu dari kalian berangkat ke kafe untuk membeli suatu cake, kemudian cake-nya difoto, diberikan caption. Itu adalah masyarakat zaman sekarang. Loh Ustazah, kok bisa sih hal tersebut bisa mengakibatkan masalah sosial? Nah, itu adalah gejala sosialnya, yaitu masyarakat bersifat konsumerisme, boros, dan hedonisme, pamer. Masalahnya adalah banyak masyarakat dari kita yang belum punya pendapatan cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, makanya masih saja ada masyarakat yang melakukan begal, kemudian melakukan pencurian, adanya perampokan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Tadi adalah penguatan kita dalam pemahaman gejala sosial. Sekarang Ustazah akan menjelaskan kalian tentang faktor-faktor penyebab gejala sosial. Dalam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat itu penyebabnya ada dua, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Kalau faktor kultural itu dipengaruhi dari nilai serta budaya yang muncul dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya struktural ada dipengaruhi oleh hubungan antar individu atau kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Bingung? Oke. Ustazah akan jelaskan one by one dari faktor tersebut. Faktor kultural itu dipengaruhi oleh nilai dan budaya yang muncul dalam masyarakat. Kultur atau budaya dalam masyarakat akan memunculkan suatu gejala sosial yang berbeda dari masing-masing daerah. Misalnya masyarakat Pulau Jawa, budayanya dan tradisinya berbeda dengan masyarakat Jawa. Nah, dari budaya tersebut akan mengakibatkan tindakan sosial dari masyarakatnya juga berbeda. Kemudian, faktor struktural dipengaruhi karena pola hubungan antar individu atau antar kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, tingkah laku dan tindakan yang terjadi pada masyarakat adalah hasil dari pola perilaku antar individu dan kelompok. Intinya, gejala sosial yang terjadi di masyarakat hanya diakibatkan dari satu, kultur atau budaya yang berbeda, dan yang kedua adalah interaksi yang terjadi pada masyarakat baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lepaskan sekarang faktor penyebab gejala sosial. Kita lanjut lagi belajar tentang karakteristik gejala sosial. Nah, Ustazah samakan dengan di buku paket kalian bahwa karakteristik gejala sosial itu ada 8. Yang pertama yaitu gejala sosial sangat kompleks. Yang kedua, gejala sosial beraneka ragam bentuknya. Kemudian,
gejala sosial tidak bersifat universal atau tidak bersifat umum. Yang keempat, gejala sosial bersifat dinamis. Yang kelima, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Yang keenam, gejala sosial kurang objektif. Yang ketujuh, gejala sosial bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Dan yang terakhir adalah gejala sosial bersifat sulit diprediksi. Oke, di sini Ustadzah dan kalian bersama akan mengupas satu-satu dari masing-masing karakteristik yang dimiliki oleh gejala sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial sangat kompleks. Dikatakan gejala sosial sangat kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, dan faktor politik agama, dan lain-lain. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tindakan atau interaksi masyarakat. Nah, dari faktor tersebut membuat perilaku masyarakat menjadi sangat kompleks. Ya. Jadi kita kalau melihat masyarakat kan banyak sekali tindakannya, banyak sekali macamnya, banyak sekali. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik beraneka ragam. Nah, gejala sosial ini tidak dikelompokkan seperti gejala alam. Nah, kalau gejala alam kan bisa dikelompokkan, ada yang sifatnya cair, ada sifatnya padat, ada juga yang sifatnya gas. Nah, tapi kalau gejala sosial tidak bisa dikelompokkan seperti itu karena sifatnya beraneka ragam. Kok bisa Ustazah sifatnya gejala sosial itu beraneka ragam? Karena ada di berbagai aspek kehidupan manusia seperti gejala ekonomi, gejala politik, gejala agama, gejala sosial, gejala pendidikan, dan lain-lain. Banyak sekali aspek-aspek yang ada pada masyarakat sehingga tidak bisa kalau dikelompokkan seperti gejala alam, ada sifatnya cair, sifatnya gas, dan padat. Nah, kemudian dari aspek-aspek tersebut juga saling mempengaruhi, seperti gejala ekonomi tidak sama seperti gejala agama, budaya, ataupun politik. Sampai sini paham? Mudah kan? Oke. Ustazah lanjutkan ke karakteristik yang ketiga, yaitu gejala sosial tidak bersifat universal atau tidak bersifat umum. Jika di suatu tempat terdapat masyarakat, pasti terjadi apa? Ya, terjadi gejala sosial. Dimanapun ada masyarakat, di situ juga terjadi gejala sosial. Nah, hubungan manusia sangatlah banyak diatur oleh budaya, norma, dan nilai. Ciri-ciri budaya berbeda dari setiap kelompok satu dengan kelompok lain. Oleh karena itu, prinsip universalitasnya tidak dapat mudah dirumuskan atas perilaku budaya tertentu. Contohnya, dalam bulan-bulan ini, suku Jawa mempercayai dengan keberkahan dari bulan Suro. Nah, maka dari itu banyak masyarakat di berbagai daerah di kota Jawa melakukan tradisi rutinan di bulan Suro, yaitu ada yang bersih desa, ada juga yang jamasan pusaka, ada masyarakat pertanian yang menjamas alat-alat pertanian seperti cangkul, seperti celurit, dan lain-lain. Nah, hal tersebut masih dilakukan secara massal walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa gejala sosial tidak bisa diuniversalkan. Lanjut. Yang keempat adalah gejala sosial bersifat dinamis. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis. Nah, akibatnya peristiwa-peristiwa atau gejala sosial tersebut bisa cepat berubah, seperti mode pakaian. Mode pakaian kan selalu berubah. Mungkin mode pakaian yang dulu bisa dikeluarkan lagi di zaman sekarang. Itu perubahannya memutar seperti siklus. Itu adalah salah satu contoh dari gejala sosial yang bersifat dinamis. Karakteristik yang kelima insya Allah yaitu tidak mudah dimengerti.
Seperti siapa? Seperti kalian? Ya, seperti kita para wanita. Kebanyakan wanita itu kurang mudah dimengerti. Karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antara manusia. Manusia itu sulit dipahami. Kenapa? Karena sifatnya dinamis. Manusia itu selalu berubah-ubah, tidak statis. Mereka berkembang, mereka dinamis dan kompleks. Nah, lain hal dengan gejala alam. Kalau gejala alam itu kan mudah dipahami, mudah diukur, dirasakan, dan diprediksi. Loh Ustadzah, kok bisa Ustadzah? Kan tadi manusia, bukan gejala sosial. Ayo, masih ingat? Siapa pelaku dari gejala sosial? Ya, pelaku dari gejala sosial adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu sifatnya dinamis dan kompleks. Maka dari itu, kenapa gejala sosial itu tidak mudah dimengerti dan dipahami. Gimana? Paham kan? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik yang bersifat kurang objektif. Gejala sosial itu sifatnya abstrak, ya, tidak saklek, tapi dia abstrak. Karena mengacu pada perilaku masyarakat yang nanti akan memperhatikan dari tingkah laku atau karakter individunya. Gimana? Bingung kan? Misalnya kayak gini. Sorry ya, maaf ya, seperti pelacuran atau PSK yang masih banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai muslim, kita sebagai umat muslim melihat hal tersebut, pasti berpikirnya hal tersebut adalah tindakan-tindakan yang negatif atau yang tidak terpuji atau dilarang oleh agama Islam. Nah, hal tersebut tergantung dari persepsi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, kalian lihat di persepsi pelakunya, yaitu para PSK-nya. Mungkin mereka berpikir, kalau saya tidak bekerja seperti ini, bagaimana nasib saya dan keluarga saya? Nah, hal tersebut yang mengakibatkan gejala sosial bersifat objektif. Jadi, gejala sosial tidak bersifat subjektif, tapi objektif. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke karakteristik selanjutnya, yaitu bersifat kualitatif. Ayo, kalian masih ingat apa sih bedanya kualitatif dengan kuantitatif? Kalau lupa, silakan kalian putar lagi video pertama Ustadzah ya, tentang metode penelitian sosiologi. Baik, gejala sosial seperti kebiasaan masyarakat, tradisi, dan budaya pada suatu daerah, kemudian kebudayaan masyarakat, hubungan sosial, kegiatan sosial, dan lain-lain. Nah, hal tersebut tidak bisa diukur, dihitung, atau ditimbang. Nah, itu tidak bisa. Tapi bisanya diapakan? Ya, bisanya dianalisis secara mendalam. Jadi, kalau kalian nanti mau meneliti tentang gejala sosial yang terjadi di sekitar rumah kalian, kalian harus memakai metode kualitatif. Caranya bagaimana? Caranya dengan observasi secara mendalam dan wawancara kepada pelaku-pelaku dari gejala sosial tersebut. Sampai sini paham? Oke. Ustadzah lanjutkan di karakteristik terakhir, yaitu sulit diprediksi. Gejala sosial, masih ingat ya, gejala sosial itu seperti wanita. Jadi wanita juga sulit diprediksi. Kadang-kadang moodnya bagus, kadang-kadang good mood, kadang-kadang bad mood, tergantung dari mood dari wanita tersebut. Bukan begitu? Jadi gejala sosial itu sulit diprediksi, berbeda dengan gejala alam. Loh, kok bisa Ustadzah gejala alam itu gampang diprediksi? Seperti kalau mau ada tsunami, pasti bisa diprediksi dengan adanya gempa mungkin, kemudian naiknya ombak laut dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya mau ada gunung meletus, bisa diprediksi juga dengan gempa, seperti itu. Nah, beda hal dengan gejala sosial. Gejala sosial yang terjadi tidak bisa diprediksi. Untuk melihat perubahan sosial di masyarakat, tidak ada prediksi yang tepat seperti yang kita alami pada saat ini. COVID-19 yang tak kunjung selesai sampai
saat ini banyak sekali para sosiolog, kemudian psikologis, kemudian psikolog, kemudian politikus, pemerintah, dan lain-lain yang memprediksi perubahan-perubahan terjadi pada masyarakat ke depannya. Tetapi, apakah semua prediksi tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat? Nah, hal tersebut dapat diketahui setelah melakukan penelitian. Memang sangat sulit untuk memprediksi masyarakat, karena masyarakat sifatnya dinamis dan kompleks. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء